Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa lewat acara Oase Rohani Katolik bersama dengan Romo Diosesan Rudi Hartono dan juga saya Immaculata Raufi. Saat ini di ruang studio sudah hadir Romo Rudi yang kita kasihi. Halo Romo Rudi, apa kabar hari ini? Kabarnya luar biasa, penuh sukacita, salam sehat karena kerahiman Tuhan, Mbak. Amin. Saya juga ingin mengucapkan kepada pemirsa selamat tahun baru di 2019 ini. Semoga tahun baru yang bagi umat Keuskupan Agung Jakarta tahun hikmat, menjadi kita semua orang-orang di keuskupan kita ini semakin bijaksana. Kalau kita bijaksana, bangsa bermartabat. Baik, terima kasih Romo Rudi. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah saat ini kita siapkan hati kita. Kita akan mengawali perjumpaan ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Rudi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pujian syukur kami selalu lambungkan ketika kami boleh bermadah, memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau Allah yang Maha Kasih dan penuh kerahiman. Hari ini kami bersuka cita untuk firman-firman yang boleh kami dengarkan, menjadi kekuatan kami untuk seluruh aktivitas kehidupan. Biarlah sabdamu meresap dalam diri kami dan menjadikan kami untuk bersaksi tentang Injilmu dalam setiap pekerjaan dan tindakan hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu Bapa di surga, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Juru Selamat dan Sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan yang pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 6 ayat 10 sampai dengan 20. Dan bacaan Injil pada hari ini, kita akan mendengarkan dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Saat ini marilah bersama-sama kita mendengarkan bacaan yang pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 6 ayat 10 sampai dengan 20. Saudara-saudara, Allah bukan tidak adil. Maka tidak mungkin Ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya, lewat pelayananmu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang lestari, sampai apa yang kamu harapkan akhirnya benar-benar kamu miliki. Kami ingin kalian jangan menjadi lamban, tetapi tetap bersemangat mengikuti jejak mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dalam sumpah itu Ia berjanji, sesungguhnya Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan baginya sumpah itu menjadi suatu pengukuhan yang mengakhiri segala kesangsian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji, dan supaya mereka benar-benar percaya akan putusannya Allah, telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kedua kenyataan ini, janji dan sumpah, tidak berubah-ubah. Dan tentang ini Allah
tidak mungkin berdusta. Jadi, maksud Allah mengikat janji dengan sumpah ialah supaya kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat bahwa kita akan menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yakni ketika Ia menurut tata imamat Melkisedek menjadi imam agung untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kepada orang takwa diberikannya rejeki. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Ia memberikan kebebasan kepada umat-Nya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Dia akan disanjung sepanjang masa. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Sahabat yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan dan menaikkan Mazmur tanggapan, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Rudi untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Ya. Romo, dari kedua bacaan ini Romo, hikmat apa sih Romo yang dapat kita petik? Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Rofi. Hari ini kita mendapatkan firman yang berkesinambungan ya antara kitab Ibrani sampai dengan bacaan Markus. Yang pertama yang mau kita renungkan dulu dari surat kepada orang Ibrani. Saya melihat dari
panjang lebar yang diutarakan, apalagi sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, bahkan berani diikatnya dengan suatu sumpah gitu ya. Ya. Apa makna di balik firman itu? Saya menangkap pentingnya sebuah keutamaan di dalam beriman. Jadi kalau orang sudah beriman, orang tidak cukup sekali mengimani siapakah Allah. Buat saya dia perlu mencari dan menemukan Allah itu di dalam hikmat itu sendiri, di dalam keutamaan yang ia peroleh dari bakat talenta kita masing-masing. Yang disampaikan di sini keutamaannya jelas, iman perlu kesabaran. Orang yang sabar menanti dengan penuh pengharapan. Ketika menanti-nanti dengan penuh pengharapan, maka semuanya terjadi. Amin. Nah, itulah yang saya terima, yang saya ambil sebagai hikmat yang menjadi inspirasi kepada kita semua mendengarkan firman Tuhan. Bahwa di dalam pengharapan ini orang harus tetap semangat. Orang jangan sampai lamban di situ dikatakan. Jangan suam-suam kuku. Kalau orang udah semangat. Kalau dari dulu awalnya cintanya sama Tuhan terus dong sampai setengah mati. Jangan setengah-setengah ya kan. Kadang-kadang orang mencintai di awal tapi dalam perjalanan setengah-setengah. Nah, ini menyebabkan mati. Maka saya ungkapkan, cinta kepada Tuhan awalnya harus membara supaya cinta itu penuh semangat. Dan ketika cinta itu penuh semangat, maka kita mencintai Tuhan sampai tetes darah penghabisan ya. Amin. Sampai mati juga. Gitu Mbak, kira-kira yang saya tangkap, sehingga firman Tuhan ini yang bagus ya. Di sini dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yaitu ketika ia menurut tata imamat Melkisedek menjadi imam agung untuk selama-lamanya. Dihubungkan pengharapan itu dengan Kristus yang sudah ditetapkan Allah dalam awal perutusannya sampai akhirnya. Gitu loh Mbak, kira-kira. Ya, baik Romo Rudi, terima kasih Romo. Pada hari ini Romo, saya kembali memiliki semangat yang baru. Wah, luar biasa. Iya, karena sabda Allah dan juga dicerahkan kembali oleh Romo Rudi ya. Amin. Romo, bahwa di dalam kita sedang berharap ini memang kita harus selalu semangat Romo. Betul. Nah Romo, tapi ada kalanya orang itu jenuh berharap, lelah berharap. Betul. Bagaimana Romo tipsnya supaya kita tetap setia sampai akhirnya, kata Romo, kalau pengharapan itu terus aja kita tekunin akan terjadi. Iya. Oke. Pengharapan itu pasti adalah sebuah tujuan yang ingin kita peroleh gitu ya. Bahwa kita berharap ada tujuan atau apa yang kita inginkan terjadi. Nah, dalam pengalaman ini untuk sampai ke situ memang melewati berbagai macam kerikil-kerikil, dinamika kehidupan yang kadang-kadang memang kita tidak dapat mengertinya. Tetapi sekali lagi itu tadi, kalau bahasaku secara rohani adalah orang harus punya ketetapan di awal. Itu resepnya. Kalau orang tidak punya ketetapan di awal, maka dia akan dalam perjalanannya pasti goyah gitu ya, terganggu. Misalnya, aku yakin dengan imanku, aku percaya akan Allah, dalam nama Yesus menyelamatkan hidupku, titik. Maka aku tidak akan berpaling kemanapun. Mau orang-orang menawarkan sesuatu yang lebih indah, yang lebih aduhai dari ketetapan awal sebelumnya, terserah ya kan. Saya tidak menggubrisnya karena saya sudah punya ketetapan awal. Nah, ketetapan awal ini penting, semacam komitmen bahasanya ya. Dan disinilah perbedaan antara orang beriman dengan tidak, Mbak. Misalnya kalau orang beriman itu selalu kandungan pengharapan harus muncul menjadi kekuatan. Kandungan pengharapan.
Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia cuma mengandalkan optimisme dalam kehidupan. Kalau optimis tuh orang semangat, ya kan? Habis itu selesai, ya kan? Tapi kalau orang berharap mau up and down kehidupan kita, dia jalan terus sampai kepada tujuan yang diperolehnya. Kalau optimis kan dia semangatnya sukacita aja. Begitu ada kejenuhan selesai, itu bukan optimis lagi. Misalnya saya optimis tahun ini BBM turun, ternyata nggak turun, dia frustasi. Itu kan. Kalau saya berharap tahun ini BBM turun misalnya, ternyata BBM malah naik, ya nggak apa-apa. Yang penting ku jalani di dalam pengalaman keseharian bahwa pengharapan ada Allah dalam penjarahan itu. Ada Tuhan yang menjadi daya dorong. Ada yang menguatkan karena aku bukan mengejar sesaat, tapi aku mengejar kemudian. Jadi pengharapan itu sebetulnya adalah jaminan perlindungan, keselamatan. Nah, kalau di awal kita sudah menetapkan jaminan itu, Allah adalah hidupku, maka siapapun tidak bisa merayu-rayu hidupku. Gitu loh istilah saya ya kan. Ketetapan awal saya kira penting supaya orang tetap semangat. Jangan sampai begini loh hubungannya Mbak Rofia. Kadang-kadang kita punya iman tapi iman kita hanya berfokus kepada doa yang dikabulkan. Begitu saya berdoa-doa kok doanya merasa nggak dikabulkan. Nah ini yang bikin jenuh, bosan, frustasi. Sehingga kita nggak ingat lagi bahwa yang dipentingkan dalam iman itu adalah relasi saya dengan Tuhan yang intens, yang mesra, yang makin mendalam. Deeper in love with you, deeper in love with you, gitu kan? Ku mengasihimu, kan ada lagunya itu. Buat saya itu lagu yang bagus gitu loh, yang membuat kita itu terus bertahan, survival di tengah badai-badai kehidupan. Nah inilah kunci kita beriman, rahasianya di situ. Tetap sekali kamu milih Allah, jangan goyah, pilih itu sampai akhir. Dan itu makanya dilukiskan oleh Ibrani yang akan menjadi daya dorong, yang akan menguatkan kamu. Jangan lamban gitu kan, melainkan tetap berharap, tetap semangat begitu ya. Ini kan sebetulnya jemaat lagi loyo kali ya Mbak ya. Tapi diingatkan lagi, Allah kita itu Allah yang adil, Allah yang punya janji dan sumpahnya. Lihat tuh Abraham, bahkan Allah itu telah mengikat hubungan kita itu dengan sumpah. Itu artinya kan dia konsisten. Lu sama hubungan gue bukan karena mood lo, tapi karena Tuhan gitu kan. Karena Tuhan, itulah Tuhan saja sudah menetapkan di awal mencintai manusia sehabis-habisnya dengan janji, dengan sumpah. Kenapa kita juga nggak begitu gitu loh maksudnya. Kita juga harus menetapkan di awal bahwa kita beriman, sekali beriman sampai akhirnya kita terus beriman. Kendati badai menerpa kita, mau kiamat datang kayak gempa bumi ada kayak gitu, tapi Tuhan yang kita imani tetap selama-lamanya. Kira-kira gitu Mbak jawaban saya. Ya baik, terima kasih Romo Rudi sudah menjawab dan juga menjelaskan dengan sangat terang Romo pertanyaan tadi. Dan ini pasti memberikan semangat yang baru buat kita semua memasuki tahun 2019. Iya. Romo, tadi dalam Mazmur Tanggapan juga dikatakan ya Romo bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Kepada orang takwa diberikannya rejeki. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Yang ingin saya tanyakan Romo, kadang orang berpikir ya, saya ini kok sudah takwa, sudah beribadah dengan baik dan benar, tapi kok mungkin tahun kemarin rezekinya belum kayaknya belum gimana sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pasti kan maksud dari Mazmur ini ada sesuatu ya sehingga ditulis begitu Romo. Betul. Menurut tanggapan Romo bagaimana? Baik, aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan dulu kalimat yang pertama ini. Dengan segenap hati dan bukan dengan setengah hati. Kalau dengan segenap hati, maka
Kandungan saya berharap kepada Tuhan itu adalah saya mengandalkan Dia dalam seluruh peristiwa hidup kita. Bahkan dalam seluruh peristiwa hidup kita selalu membawa nama Allah. Rezekinya kebetulan belum mulus nih. Justru kalau kita tetap sama Allah, kita mulai merenung lagi. Jangan-jangan ada strategi manajemen yang keliru. Atau marketing atau strategic marketingnya itu masih belum pas. Misalnya barang-barang telah kusajikan bagus, dengan indahnya kutata toko-tokoku, tapi aku kurang memberi informasi, memberi sosialisasi atas produk-produk baruku, ya kan? Nah, di sini mungkin kita boleh berenung, berefleksi, jangan-jangan ada yang keliru juga, dan Tuhan tetap mengingatkan aku. Andai kata kepepetnya, rezekinya belum ini ya, buat saya kan beriman bukan hubungannya dengan rezeki, Mbak. Kalau rezeki, perlu dicatat tuh. Iya, kasihan juga loh. Ada orang yang nggak dapat rezeki, hidupnya pas-pasan, tapi imannya sama Tuhan kuat loh, Mbak ya. Amin. Saya menjumpai ada keluarga di kolong jembatan, pernah itu kita masuk ke kolong-kolong di Jalan Tongkang Senen itu, saya sempat waktu itu kita masih masa pendidikan. Bagaimana ternyata ada keluarga Katolik di situ loh. Dan saya merasa di situ tetap dia punya pengharapan. Kendati hidupnya masih dalam kesialan, hidupnya belum dapat rezeki yang pas, ya kan. Maka tadi pertanyaan Mbak Rofi ini sedikit menggoda saya dia. Emangnya beriman urusan rezeki doang? Gitu loh pertanyaan, jawaban saya gitu ya. Beriman bukan hanya urusan rezeki, ya. Rezeki akan ditambahkan, ya kan. Tetapi perjuangan kita juga dinilai. Bagaimana saya memperjuangkan semuanya itu dengan tetes darah penghabisan juga untuk dapat mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan. Kalau memang mau masa katakan, Romo saya sudah takwa, saleh, akhirnya juga begitu-begitu aja, gimana itu? Ya saya kira iman kan memang sebuah pergumulan, ya kan. Santo-santa ingat ya, mereka hidupnya suci, justru makin suci, buset, bukan makin bahagia loh. Iya, penderitaannya luar biasa. Bahkan Yesus juga sama kan, saudara-saudara, lihat salib itu. Yesus putra Allah, harusnya kan happy ending ya. Ternyata aduh luar biasa. Apa ya, kalau kita lihat getir penderitaannya, salibnya, dicambuk sampai 33 kali. Saya pernah loh, Mbak, membuat simulasi pas meditasi. Saya ambil ikat pinggang, saya coba cambukin gitu. Baru 5 kali udah kesakitan saya. Padahal itu enak ya cambuknya ya. Iya, cambuknya aduh, bukan yang berduri ya. Tapi sakit juga ya. Saya cuma membayangkan, mencoba simulasi waktu itu retret sih ya kan. Saking retretnya menggebu-gebu, saya pengen jadi orang kudus nih. Sudah siap menderita berarti ya. Iya. Tapi baru menderita 5 kali aja udah aduh sakit juga ya. Nah, saya hanya membayangkan memang iman harus melewati jalan-jalan berliku. Bukan hanya soal rezeki. Saya kira sama, iman Maria juga ya, kalau kita boleh ambil kitab suci di petikan lain, Maria ini menjawab iya atas panggilannya untuk jadi ibu Tuhan. Tapi jawaban dia ini bukan menyenangkan loh, Mbak. Yang saya tahu dia itu banyak malapetaka habis itu, ya kan? Betul. Bayangin ya, seorang perawan kedapatan hamil di luar pernikahan, apa jadinya itu ya? Yang masyarakat biasa aja, Mbak Rofi lebih paham ya daripada saya ya. Kalau orang seperti itu aja bisa jadi aib keluarga, apalagi ini adat istiadat Yahudi. Ini beritanya bukan hanya sukacita, kalau buat saya berita malapetaka. Tapi karena imannya akan Tuhan kuat, Maria itu, dia tetap mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, luar biasa kan dihadapi, dan benar kan, habis itu dia berkunjung pada Elizabeth, sukacita, tapi begitu melahirkan, lihat, baru Yesus lahir aja udah banyak pembunuhan bayi di mana-mana itu. Herodes ya kan, kekuasaan hadapannya. Ngungsi ke Mesir, sampai nggak tahu tuh waktunya, pokoknya dijelaskan di situ sampai Herodes meninggal. Berarti kan ngungsinya lama itu.
Jadi sebut saja kalau Herodes usianya 65 tahun, dia mati 75 tahun gitu ya. 10 tahun misalnya. Iya. Lihat masa kecilnya Yesus aja bisa di Mesir begitu. Lalu masih ada lagi jalan salibnya, belum cemoohnya, belum ini. Tapi dihadapi oleh Tuhan karena kasih yang luar biasa kepada kita, demi penebusan dosa kepada kita, dijalaninya, dia bertanggung jawab sampai titik akhirnya. Dan itulah happy ending yang sesungguhnya, kebangkitan. Yes. Bahwa Anda dan saya diselamatkan karena Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Rudi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah merenungkan bersama-sama dengan Romo Rudi firman Tuhan dari bacaan pertama ini yang begitu banyak hikmat yang dapat kita petik. Sebentar lagi kita akan berdoa dulu dan kita akan melanjutkan di sesi kedua masih bersama dengan Romo Rudi Hartono. Jangan kemana-mana. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai bagi Anda yang baru bergabung dengan kami di acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua bersama dengan Romo Rudi Hartono. Romo, kalau tadi di sesi awal kita merenungkan bacaan yang pertama, Romo ya. Saat ini kita masuk ke bacaan Injil, namun sebelumnya mungkin Romo bisa sedikit memberikan kesimpulan lagi yang pertama. Ya. Dari bacaan hari ini, surat kepada orang Ibrani, kita diminta untuk punya iman dengan keutamaan-keutamaan yang kita miliki. Ya. Karena keutamaan itu menurut saya adalah jalan-jalan menuju surga. Dan Tuhan minta kita punya keutamaan iman, kesabaran, dan pengharapan. Karena janji Allah itu tak akan pernah membuat hati kita itu kecewa. Tapi Allah pasti punya sumpah janji yang luar biasa. Amin. Baik Romo, terima kasih Romo. Silakan Romo, kabar gembira apa, hikmat apa yang bisa kita ambil dari bacaan Injil hari ini? Iya, dari Injil Markus hari ini menarik ya Mbak ya buat saya. Ditegaskan di sini mengenai hari Sabat dan hubungannya dengan manusia. Kalimat yang terakhir yang menurut saya sangat inspiratif. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ini kalimat yang saya kira sangat dalam, ya. Mau diartikan apa terserah, mau filosofis, mau teologis ya. Tapi kalimat ini baik, luar biasa ya. Kita berhadapan di dalam perjalanan kehidupan adanya peraturan-peraturan, hukum-hukum, dan kadang-kadang itu bisa menyiksa hati manusia. Nah sebetulnya tujuan hukum dibentuk itu untuk apa kan begitu ya? Maka di sini Yesus menggarisbawahi hukum Sabat atau peraturan-peraturan keagamaan bagi manusia itu sebetulnya membantu manusia untuk semakin menghayati Allah yang hidup dalam keseharian kita. Kalau ternyata malah peraturan mengekang dia sebagai seorang beriman, wah berarti Allah yang dihidupi adalah Allah yang mati dong ya. Allah yang mengekang dia, Allah yang membuat kita tidak bebas. Maka di sini dengan kisah yang sangat menarik ya, murid-murid Tuhan Yesus agak bandel sedikit nih ya. Memetik, kalau nggak salah di sini dikatakan memetik bulir gandum ya, memetik bulir gandum dan pasti memakannya. Lapar ya, lapar ya kan. Dan dalam kenyataan seperti ini yang terjadi, dan ini menarik. Orang Farisi kan persoalannya antara hukum ya, hukum, perintah, lalu adat istiadat, ini emang agak dominan ya. Nah di situ Yesus sebetulnya ingin menggarisbawahi, dia tidak menolak adanya hukum-hukum itu, tetapi harus dilihat maknanya. Jangan manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia, kan begitu ya. Maka dalam catatan ini saya lebih mau melihat bahwa bacaan Injil dari Markus ingin mengangkat harkat martabat manusia yang begitu luhur, yang begitu berharga, dan bagaimana manusia
berelasi dengan Tuhannya itu dengan penuh kebebasan hati, ya, dengan merasa bahwa dirinya adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak hukuman, tapi anak-anak yang penuh cinta kasih, mengasihi siapapun, bersyukur atas apapun, bersuka cita baik up maupun down kehidupan kita. Dan disinilah kandungan, sekali lagi digaris bawahi, pengharapan itu sendiri. Manusia bukan untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Ini kan berarti Yesus ingin menyampaikan kepada kita harga manusia itu lebih tinggi, ya, daripada hukum-hukum yang ada. Dan manusia itu sangat berharga. Ada lagunya loh Mbak Rofi. Oh ya, seperti apa itu lagunya Romo? Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahku. Lihat ya. Amin. Lagunya indah sekali ini. Petikan firman Tuhan, dan buat saya betul ya. Siapakah aku ini Tuhan? Ternyata aku ini berharga. Amin. Mbak Rofi berharga. Pemirsa pendengar semua apalagi sangat berharga. Dan kita tercipta karena segambar dan serupa dengan Allah. Allah sendiri. Luar biasa loh. Aku melihat Mbak Rofi seperti melihat Allah. Amin. Semoga Mbak Rofi melihat saya juga sama ya. Iya, sudah Amin. kelihatan Romo. Amin ya. Dari cara bicara, dari senyumnya. Ini semua karena kerahiman Tuhan, ya kan? Iya. Nah, dalam catatan ini saya kira itu yang menjadi sesuatu yang bagi kita penting, bahwa manusia dengan iman yang kita punya harus menjadikan kita lebih berharga. Jangan sampai ini, maaf saja ya, kita beragama tapi kita malah menghakimi manusia, menjelek-jelekkan manusia. Karena alasannya ini, apalagi membenci. Agama yang didasari dengan kebencian sebetulnya bukan agama loh Mbak. Iya. Itu kemanusiaan. Iya. Agama itu sesuatu yang ilahi. Iya. Di mana itu dirumuskan oleh manusia karena intinya adalah mau berelasi dengan Allah yang maha tinggi sehingga kita itu terangkat. Itulah iman yang sesungguhnya. Begitu masuk dalam agama yang kita yakini menjadi sekumpulan keyakinan, dogma-dogma yang kita hidupi, harusnya membantu kita untuk semakin suci di hadapan Tuhan, semakin saleh, semakin membuat kita itu berharga. Dan hidup memang sangat berharga. Bahkan kita bisa menghargai banyak orang, termasuk pesan-pesan Tuhan Yesus yang sangat radikal. Cintailah musuhmu dan berdoalah. Itu apa? Dia hanya mengatakan, lu di dunia emang gak boleh punya musuh. Kalau sampai lu punya musuh, balas dendam itu akan ada sebagai logika hidup. Betul loh Pak? Betul, kayak film silat. Nah, kayak film silat. Jadi itu berseri terus ya. Hukum pembalasan, terus kapan cinta kasihnya ya. Herannya film silat disenangi ya. Tapi ini berbanding terbalik dengan pengalaman iman. Justru inilah catatannya ya Mbak Rofi. Jadi buat saya, mari kita kedepankan kemanusiaan. Justru iman membuat saya berkembang. Iman membuat saya menghayati Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Iman membuat saya tidak membenci siapapun. Barang siapa membenci siapapun dari ajaran agama kita, waspadalah ya kan. Dia harus mulai introspeksi sendiri, apakah imannya betul, apakah hubungan dengan Tuhannya bagus, apakah hubungan dengan sesama juga luar biasa bagus. Itu menurut bacaan hari ini ya. Tuhan ingin mengangkat kemanusiaan kita. Di sini Yesus mengkritik agama Yahudi nih, orang Farisinya, yang memang mainannya hukum, adat istiadat. Dan disitulah Yesus mengkritik. Nah, semoga kita punya agama, punya iman, jangan begitu ya Mbak Rofi ya. Iya, baik Romo. Orang Katolik, pengikut Yesus nggak pernah boleh membenci sesamanya. Kita harus mencintai. Tapi Romo ini kita dibenci, biarin saja. Kan Yesus mengajarkan cintai dan tetap berdoa. Kenapa begitu Romo? Supaya tidak ada hukum balas dendam. Karena sekali balas dendam Mbak Rofi, sanksinya berapa? 7 turunan balas dendam. Gue bunuh lu, anak lu balas dendam ke gue.
nanti anakku juga misalnya. Iya. Atau keturunan-keturunan kita, Iya, saudara-saudara kita juga balas-balasan. Jadi balasan-balasan terus, dan itu sampai 7 turunan. Udah kayak kesambet aja ya dia. Iya, kalau iya betul Romo. Betul. Dan buat saya inilah pentingnya pengenalan kita akan Allah. Iya. Allah kita imani dengan sungguh hati, Iya. dengan penuh pengharapan, dan Tuhan mengangkat kita setinggi-tingginya hakikat kita. Wah, luar biasa. Mbak Rofi anak-anak Allah, aku anak-anak Tuhan. Sama aja. Sama ya. aja. Sama anak mami papi. Anak papi mami. Itu Iya. penting juga. Baik Romo, terima kasih Romo Rudi. Kita sudah memperoleh hikmat dari bacaan yang kedua ini, atau bacaan Injil maksud saya, Iya. bahwa Tuhan ingin mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai pribadi yang luhur, yang menyerupai Dia sendiri, yang sangat dicintainya. Romo, saya mau bertanya, kadang-kadang kita itu suka salah mengartikan hidup takut akan Allah. Saya pernah berbicara dengan seorang ibu, Yeah. dia bilang gini, saya nggak mengerti dengan firman hidup takut akan Allah, hiduplah takut akan Allah. Terus dia bilang gini, Allah kita kan baik ya Rofi ya, ngapain kita takut sama Tuhan kita? Jadi mungkin salah persepsi begitu Romo. Nah barangkali Romo bisa memberikan penjelasan satu kata perkataan perikop itu, bahwa hidup kita itu harus takut akan Allah, yang dimaksud takut akan Allah itu seperti apa? Baik, ya mungkin ini udah istilah, Iya. maka kita harus mencoba memaknainya Iya. dengan hal-hal yang kita pahami juga ya, Iya. dengan bagus. Jadi yang dimaksud takut akan Allah itu bukan berarti kita itu seperti takut sama setan gitu ya. Seakan-akan sesuatu yang harus dihindari. Iya. Buat saya bukan. Iya. Takut akan Allah itu artinya kita mau mendatangi Allah kapanpun, dimanapun, dengan rasa kagum. Saya lebih suka mengganti dengan istilahnya kagum. Kagum. Saya kagum akan Allah. Kalau saya kagum akan Allah, saya mendatangi kapanpun. Ya, di saat aku sakit, aku tetap mengagumi Allah. Aku tetap berdoa. Dikala aku lagi seneng-seneng banget, atau setengah seneng, lagi bete, atau mungkin tadi rezeki lagi seret juga ya kan, aku tetap kagum sama Tuhan. Karena apa? Allah itu menjadi asal muasal tujuan kehidupanku. Allah itu menjadi penopang akan aku. Takut akan Allah berarti saya merasakan dalam hidup ini ada Allah yang menguasai hidupku. Itu takut akan Allah. Bukan takut akan Allah seakan-akan kita ini akan, awas lu ya, dicelakai. Kalau takut kan gambarannya gitu, kayak monster gitu. Iya. No. Takut akan Allah buat saya adalah kekaguman kita akan Allah. Kalau bahasa filosofisnya ada itu ya. Tremendum et fascinosum. Allah itu begitu menggetarkan, menakutkan, tapi membuat saya terpesona, kagum. Sehingga Allah itu yang jauh di atas sana ku dekati. Dan Allah yang kukagumi ini membuat hatiku bahagia, senang ya kan. Jadi itu jawabannya Mbak Rofi, menurutku lo ya. Amin, Semoga Romo. berkenan itu ya. Amin. Terima kasih Romo. Saya percaya nih banyak orang muda yang dengar saat ini juga terkagum akan firman Tuhan, akan Allah melalui renungannya Romo Rudi. Ya, amin. Dan mungkin mau masuk ordonya Romo Rudi. Wah. Terpanggil. Diocesa Jakarta. Iya. Iya, betul. Karena kan ternyata takut akan Allah tuh bukan berarti kita takut menakuti sesuatu ya, tapi bukan. kekaguman itu ya, Kekaguman. Romo ya. Saya lebih suka melihat Iya. kekaguman ya kan. Iya. Saya kagum sama seseorang itu ya kan. Saya kagum akan presidenku. Saya Iya. kagum sama mungkin artisku ya kan, idolaku, siapalah terserah ya. Dan kalau kayak begitu kan, meskipun dia menggetarkan, ya mungkin bahasanya begitu. Kalau ketemu siapa ini gitu ya, sepertinya mendebak. Ketemu paus aja juga Iya. sama kan, kita kayak deg-degan, Iya. deg-degan. Mungkin Ketemu rasanya Romo Rudi juga deg-degan. ketemu saya mah Rosario aja lah.
Nah, saya kira seperti itu, Mbak. Kalau saya bilang takut akan Allah berarti kita mengagumi Allah kita, membawa dia kemanapun, dimanapun, pada situasi apapun. Itulah gunanya kita believe in God, believe in Jesus. Kan ada bedanya itu, Mbak, antara orang percaya nggak percaya, ya kan? Apa tuh, Romo? Ada lelucon sedikit sih ya. Baik. Jadi ini seorang wanita kaya raya, sebut saja di Perancis gitu. Dia selalu punya ruang khusus kalau ada tamu-tamunya. Orang kaya, tamu-tamunya pasti kaya. Tapi ruangnya khusus. Nah, suatu kali ada seorang tamu ya yang sungguh-sungguh terhormat bicara ke wanita itu, ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu mereka sampai kepada masalah agama. Wah, begitu asiknya ngobrol masalah agama, dia mempertanyakan, wah, saya kira kita sepakat ya dengan yang kita miliki sekarang ini, semua mungkin juga sama seperti saya, untuk tidak percaya sama Tuhan. Wow. Lalu wanita tuan rumah itu berkata, wah, di sini Anda tidak sendirian. Wah, tidak sendirian, saya tidak percaya Tuhan, katanya gitu. Senang iya, ya, kamu dia tidak sendirian. Wah, ada berbangga. Iya, di sini ada yang seperti kamu. Siapa itu? Tanya seorang tamunya itu. Ya, di sini lebih dari satu. Wah, dia senang lagi. Siapa? Ada kucing sama anjing. Dia langsung, gitu. Ya, di sini yang nggak percaya Tuhan cuma kucing dan anjing. Tapi dia punya perasaan, malah dibilangnya begitu ya kan. Wah, makin ini lagi orang itu. Sehingga ini menjadi permenungan saya ya. Permenungan kita percaya sama Tuhan itu ya harusnya mustahil. Mungkin gitu ya. Bukan sesuatu yang apa sih, maaf ya kalimatnya, mungkin percaya kepada Tuhan itu niscaya buat saya. Sehingga tiada yang mustahil bagi Allah sendiri. Dan mempercayai Allah itu sangat bernalar. Karena dunia tercipta, kita tercipta untuk menghidupi pengalaman kasih kita akan Allah yang luar biasa. Dan tujuan kita ini bukan di dunia saja loh, Mbak Rofi. Tujuan kita itu adalah sorga. Justru kehidupan kekal harus dicari banyak orang. Karena lihat kita, nggak ada yang abadi ya di dunia ini. Kita baru saja mendengar ada seorang pengamat ekonomi kita gitu yang baru makan malam ya. Begitu selesai, baru selesai makan sudah serangan jantung, mengalami kematian. Berarti kan, aduh, nggak ada tanda-tanda kematian itu. Tetapi kita yang percaya pada Tuhan, hidup mati kita itu milik Tuhan. Jadi kita kapanpun terserah Tuhan, ya kan? Tapi kepercayaan Tuhan, andalan Tuhan untuk seluruh kehidupan kita sebagai orang beriman harus kita bawa kemanapun. Termasuk saat rekaman ini ya, Mbak Rofi. Iya, Romo. Baik, Romo Rudi. Terima kasih, Romo, untuk permenungannya. Romo, masih ada beberapa menit ke muka nih, Romo. Apakah mungkin Romo ada sharing dari Romo sendiri atau mungkin juga umat yang minta nasihat kepada Romo tentang hidup beriman tadi, Romo? Iya. Bagaimana seseorang mengalami pergumulan, tapi kemudian dia tetap setia dan akhirnya apa yang diharapkan bisa terwujud. Atau mungkin tidak terwujud, tapi sampai hari ini tetap setia. Mungkin saya ada cerita gitu, Romo. Dapat ya, ada umat bercerita, Romo, saya itu salah apa enggak ya kemarin saya punya pengalaman begini. Saya ditraktir makan sama bos saya. Bos saya kebetulan ini seorang yang tidak percaya sama Tuhan. Aduh, mudah-mudahan dia dengar renungan Romo hari ini. Betul. Saat itu ketika itu dia ditraktir. Traktir makanannya di restoran yang mewah, yang luar biasa.
Apa yang terjadi? Begitu makanan sudah datang, orang yang beriman ini berdoa. Umat saya itu berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doanya ini nggak dalam hati, sambil berkata, Tuhan, terima kasih ya atas makanan yang tersedia siang ini. Aku bersyukur semuanya ini karena pemberian-Mu melalui orang-orang yang dekat padaku. Terima kasih Tuhan. Amin. Doanya singkat. Di atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kedengaran sama yang traktir ini, ya, bos yang traktir ini. Lalu dia bertanya bos itu, hei saudaraku, ini kan saya yang traktir kamu, makanan ini kan saya yang traktir, harusnya kamu terima kasih sama saya, kok kamu terima kasih sama Tuhan? Emang Tuhan yang traktir kamu? Waduh, hatinya gundah mau dijawab apa ya? Ya namanya dia nggak percaya sama Tuhan. Akhirnya saya cari akal begini Romo, saya jawab aja, sorry sir, gitu ya. Sorry, yang pertama-tama saya punya iman, saya punya Allah. Karena saya punya iman, saya punya Allah, saya mau thank you dulu sama Allah. Nah, karena saya punya Anda hari ini mentraktir kamu, saya sekarang mau thank you sama kamu. Thank you sir atas traktirannya. Gitu. Jadi nggak dijawab, artinya ya orang beriman memang harus thank you dulu sama Allah pertama, baru thank you sama orang-orang yang di sekitar kita. Nah dia mengakalinya dengan begitu sampai bosnya diam. Oh gitu ya, oke sama-sama. Iya. Kayak kira gitu. Baik, tuh Mbak yang saya sampaikan. Iya. Baik Romo Rudi, terima kasih Romo ya. Jadi hari ini kita juga dengar cerita-cerita yang bikin kita ingat akan firman Tuhan pada hari ini ya Romo ya. Iya. Itu Romo kembali lagi ke cerita yang tadi, orang terhormat yang tuan rumahnya seorang wanita kaya raya yang dia bilang katanya anjingnya sama kucingnya punya perasaan. Nah itu maksudnya gimana Romo? Bedanya sama orang itu yang nggak percaya sama Tuhan. Mengatakan begini sebetulnya lelucon ini, mungkin ini lelucon Eropa ya kayaknya, bahwa kalau anjing dan kucing saja nggak percaya sama Tuhan, punya perasaan, kan seharusnya manusia yang tidak percaya Tuhan itu lebih perasa. Jadi ini kok malah tidak perasa, malah sotoy, gitu. Malah akhirnya kaku. Ya ini sindiran buat kita. Kita beriman harus punya perasaan yang dalam. Kalau anjing dan kucing saja tidak beriman tapi punya perasaan, apalagi kita. Sebetulnya mau mengatakan begitu. Kita harus punya semangat yang more and more. Percaya sama Tuhan sebetulnya punya nilai plus, Mbak. Gitu. Sebetulnya setiap agama itu begitu percaya sama Tuhan, saya selalu mengatakan dia punya nilai plus. Plusnya ini adalah positif, ya kan? Begitu beriman dia udah punya Tuhan, begitu beriman dia punya jaminan surga, begitu beriman dia membuktikan surganya itu lewat kesaksian, amal kasih dan perbuatan baik, begitu ya. Betul. Nah ini yang terjadi. Nah dalam pengalaman kadang-kadang itu kan berbanding terbalik. Punya iman, punya Allah, kok malah somse. Iya betul. Kok malah menutup diri, kok malah kurang terbuka. Buat saya, Allah kayaknya nggak mengajarkan begitu. Surganya bukan untuk sedemikian. Surga dia itu adalah buat orang-orang yang telah menang atas perjuangan di dunia ini, mengatasi hawa nafsu, ya, mengatasi kehidupan dengan segala pernak-perniknya, bahkan teruji bahwa dia telah dekat dengan Tuhan dengan intimasi hubungan yang luar biasa. Doa sekali lagi juga nggak pernah boleh ditinggalkan. Anda mengaku beriman, kita juga harus senantiasa berdoa. Jangan kita beriman pun tidak berdoa. Bagaimana kita ingin mengungkapkan rasa kita, ya? Justru doa adalah ungkapan batin kita, perasaan kita, berterima kasih atau bahkan omong-omong dengan Tuhan. Kalau saya sih sederhana, berdoa itu mengintip ke surga. Kalau kita nggak mau ngintip surga, kita nggak berdoa. Tapi kalau kita mau intip surga, berdoalah. Iya Romo. Saya punya persoalan rumusan yang sederhana. Berdoa itu sederhana.
mengintip surga. Kalau kamu mau intip surga, kamu berdoa. Kalau nggak mau intip, nggak usah berdoa. Kalau mau mengintip yang lain ya lakukan yang jahat ya Romo. Itu yang lain-lain. Saya mau mengintip ke surga. Ya itu dia penting. Pengen tahu rumahnya yang mana nanti. Iya itu dia penting. Kan sudah ada rumah kita di sana ya, Amin. Romo ya. Rumah Bapa menyediakan Bapa, untuk kita semua yang percaya. Amin. Dan jaminan Tuhan, keselamatan Tuhan itu nggak main-main. Iya. Justru persoalannya di sini loh Mbak. Allah itu sepenuh hati loh menyelamatkan kita. Yes. Kenapa hati manusia kadang nggak sepenuh hati percaya sama Tuhan? Ini juga kritik buat kemanusiaan kita. Kalau kita sungguh-sungguh punya iman, itu kan mendorong rasa kita, membuka tabir-tabir kegelapan dalam hidup kita, bahkan membuat kita makin manusiawi untuk melihat bahwa yang ilahi itu menyucikan kehidupan ini dan membuat Anda dan saya itu tergabung dalam kerajaannya. Allah itu kan nggak pernah pilih-pilih sebetulnya. Iya. Surganya untuk semua orang, ya kan? Mungkin dengan banyak agama-agama itu, saya menafsirkannya agama itu jangan-jangan pintu ke surga. Kalau agamanya dilakukan dengan baik oleh penganutnya, maka surganya diperoleh. Gitu. Amin. Kalau buat saya begitu ya. Bahkan Tuhan Yesus juga menganjurkan kita. Barang siapa tidak melawan kita, ia di pihak kita. Itu kan bagus. Ya, baik Romo Rudi. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa waktu terus berlalu. Dan kini tiba saatnya Romo Rudi Hartono bersama dengan saya Immaculata Raufi harus undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Marilah saat ini kita menerima berkat Tuhan melalui Romo Rudi. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga peristiwa hidup kita hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita senantiasa mengandalkan Allah, mengandalkan Yesus dalam seluruh peristiwa itu, dan berkat-Nya menyertai Anda dan saya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia,
harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will
so we all will see the light. Oh Lord,